Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Fragma Abdullah Rafertiza dari kelas TIC. Di sini saya akan mempraktekkan, bukan mempraktekkan sih, lebih tepatnya lebih ke menunjukkan bagaimana cara kerja firewall pada Mikrotik di sini. Jadi, apa itu firewall? Jadi, firewall adalah sebuah sistem keamanan yang berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman atau serangan yang berpotensi merusak data dan sumber daya yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan juga jaringan eksternal seperti internet. Firewall bekerja dengan menganalisa lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan, yang menerapkan aturan dan kebijaksanaan keamanan yang ditetapkan sebelumnya untuk memutuskan apakah data tersebut harus diterima, ditolak, ataupun diblokir. Selain itu, firewall juga dapat memantau dan membatasi akses pengguna ke sumber daya jaringan tertentu. Ada beberapa jenis firewall, termasuk firewall jaringan atau network firewall yang berada di antara jaringan internal dan juga eksternal, seperti firewall host atau host-based firewall yang berjalan di dalam komputer atau perangkat lunak aplikasi untuk melindungi sistem secara langsung. Jadi dengan adanya firewall ini, organisasi atau pengguna individu dapat meningkatkan keamanan jaringan mereka, mencegah akses yang tidak sah, melindungi data sensitif, mengendalikan lalu lintas jaringan, dan juga mengurangi risiko serangan cyber. Lanjut, yang kedua yaitu fungsi firewall. Beberapa fungsi firewall adalah bagi berikut. Yang pertama adalah mencegah brute force login, yaitu metode meretas password dan mencoba password secara acak. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemblokiran atau block IP yang melakukan port scan. Jadi kita tidak akan bisa melakukan port scanning. Yang ketiga yaitu melakukan pemblokiran blok IP ketika ada percobaan peretasan seperti SQL injection. Jadi untuk topologi atau ilustrasi dari firewall adalah seperti ini, seperti di gambar ini. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut saja ke reaksinya. Di sini saya akan menunjukkan tutorial yang sudah dipraktekkan oleh teman saya, dan karena saya juga tidak bisa langsung untuk mempraktekannya karena sistem operasi atau OS pada laptop saya yang berbeda. Di sini untuk prakteknya dengan menggunakan VM virtual machine yang dijalankan dengan Oracle VirtualBox, dan juga untuk network lab dengan GNS3. Di sini langsung saja kita lihat di sini. Oke, jadi gambarnya nanti topologinya akan seperti ini. Jadi nanti topologi yang akan kita praktekkan adalah seperti ini, yang terdiri dari publik dan juga private di sini. Saya besarkan saja. Oke, ada publik dan juga private. Publiknya yaitu ada internet, ada switch 1, kemudian ada router Mikrotik di sini, kemudian ada switch 2. Switch 2 ini terhubung dengan dua PC dengan alamat IP 192.168.1.1/24, dan juga komputer 2 yang memiliki IP 192.168.1.2.2/24. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah tampilan dari GNS-nya. Kita membuat topologi jaringan seperti tadi, yang terdiri dari internet 1, kemudian ada switch hub, kemudian ada mikrotiknya, kemudian switch 2 lagi, kemudian kita akan menambahkan PC 1 dan juga PC 2. Oke, kemudian kita menyambungkan masing-masing satu dengan menggunakan Ethernet atau LAN, atau lebih sering dikenal dengan LAN.
Oke, kemudian bisa kita start masing-masing VM-nya. Percepat saja. Oke, ini PC1 sudah jalan atau sudah terbuka. Kemudian itu untuk PC yang kedua. Oke, kita tunggu saja di sini. Oh ya, di router OS di bagian root kita setting terlebih dahulu. Adapter 1 yang tersambung di internet kita ganti ke bridge supaya kita dapat tersambung dengan jaringan yang ada di eh, laptop kita, langsung tersambung dengan wifi. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan IP pada PC1 dan juga PC2 yang memiliki IP. Untuk PC1 IP-nya 192.168.1.1/24 dan PC2 dengan berakhiran .2/24. Untuk gateway-nya 192.168.1.254 sebagai gateway dari routernya. Ini adalah proses untuk menambahkan IP dan juga gateway-nya. Oke, kita akan coba untuk melakukan ping dari PC2 ke PC1. Oke, berhasil. Ya, oke, sekarang menyeting router OS-nya dari PC1. Oke, interface dari MikroTik sudah terbuka. Ke IP dulu di HCP client kita tambahkan untuk Ether 1. Kita apply, maka akan langsung otomatis mendapatkan alamat IP dari jaringan internet kita. Kita coba ping 888 untuk Google DNS. Ini menandakan sudah terhubung ke internet. Setting pada bagian address kita tambahkan addressnya 192.168.1.254. Ke DNS allow remote request.
Kemudian IP kita bisa setting firewall di sini di bagian NAT, kita tambahkan out interface-nya di Ether 1 yang terhubung dengan internet tadi. Untuk actionnya yaitu masquerade. Kita akan lakukan uji coba untuk testing PC1 dan juga PC2 apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Kita coba ke google.co.id. Sama untuk PC2 juga google.co.id. Oke, yang PC1 sudah terhubung, yang PC2 juga sudah terhubung. Oke, kita akan melakukan simulasi firewall di sini yang digunakan untuk membatasi. Dikarenakan tadi router OS sempat error, jadi ini akan di restart kembali, dinyalakan kembali. Oke, sudah nyala. Kita cek lagi mikrotiknya. Oke, sudah terbuka seharusnya. Oke, kita setting firewall rules. Jadi kita akan membatasi PC2 agar tidak terhubung ke internet. Pergi ke IP, kemudian ke bagian firewall, kemudian bagian filter, IP address dari PC2 kita masukkan di sini. Kemudian untuk protokolnya TCP, kemudian ke portnya, kemudian pada bagian access kita ubah ke drop. Oke, kita cek di PC2. Oke, jadi dia akan loading terus menerus karena kita sudah batasi agar tidak bisa terhubung ke internet. Tapi jika kita menggunakan Chrome, kita masih bisa terhubung. Supaya bisa membatasi dari terminal, kita tambahkan aturan di bagian firewall-nya. Source address sama dari PC2, kemudian pada actionnya kita tambah ke drop. Oke. Ping ke 88 dan request timeout atau sudah tidak bisa. Selanjutnya kita akan coba ping ke router mikrotik yaitu 192.168.1.254. Sini router masih bisa menjawab. Kemudian untuk ke firewall kita akan batasi supaya router chainnya kita ubah ke input address dari PC2, kemudian protokol TCP, kemudian actionnya, kemudian ke drop, apply, oke. Coba ping, maka router tidak akan merespon.
Ini membuktikan bahwa akses ke router sudah tidak bisa dilakukan karena telah ada firewall yang membatasinya. Oke, request timeout. Selanjutnya kita coba ke mengakses mikrotik dengan menggunakan website dan memasukkan IP dari mikrotik di sini. Oke, IP mikrotiknya akan jalan di sini. Jika kita ingin membatasi PC2 menggunakan untuk membatasi akses mikrotik dari browser, kita menggunakan chain input, kemudian source addressnya yaitu IP dari PC2, kemudian protokolnya TCP tetap TCP dengan port 80 yang kita batasi, kemudian actionnya ke drop. Play, kita coba kita cek lagi di browser, akan tidak bisa, akan terus loading atau connecting. Ini adalah kegunaan dari firewall. Jadi di sini berguna. Oke, jadi dari praktek ini bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya firewall, maka kita akan bisa membatasi atau seperti membuat sebuah dinding agar akses atau seperti seperti akses dari komputer itu bisa kita batasi, mau itu akses dari komputer satu untuk tidak bisa mengakses situs ini, tidak bisa mengakses IP yang ini, tidak bisa mengakses service atau port yang disediakan oleh komputer server. Dengan adanya firewall maka itu akan dibatasi. Nah, pembatasan ini berguna sebagai salah satu langkah pencegahan untuk menjaga keamanan data dan juga untuk menghindari serangan hacker itu sendiri. Mungkin sekian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.